Kisah Perang Tabuk. Bab 1. Latar belakang ancaman Romawi. Pada tahun 9 Hijriah, setelah Islam semakin kuat di Jazirah Arab, berita penting sampai ke Madinah. Para pedagang dan utusan dari wilayah Syam membawa kabar bahwa Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, mulai merasa terancam oleh perkembangan pesat kaum muslimin. Kemenangan demi kemenangan yang diraih kaum muslimin, terutama setelah penaklukan Mekah dan Perang Hunain, membuat nama Islam dikenal hingga ke wilayah kekuasaan Romawi. Romawi tidak hanya melihat Islam sebagai agama baru, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang mampu mengubah peta kekuasaan di wilayah Arab. Beberapa kabilah Arab di perbatasan Syam, seperti Ghassan, Lahem, dan Judzam, berada di bawah perlindungan Romawi. Kabilah-kabilah ini merasa posisi mereka terancam karena banyak orang Arab mulai condong kepada Islam. Sebelumnya, terjadi pula peristiwa Mu'tah, di mana pasukan kecil kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi dan sekutunya. Walaupun kaum muslimin tidak kalah secara moral, peristiwa itu menunjukkan bahwa benturan dengan Romawi adalah sesuatu yang nyata dan bukan sekedar kemungkinan. Sejak itu, hubungan antara Madinah dan Romawi berada dalam ketegangan. Kabar yang datang menyebutkan bahwa Romawi sedang mengumpulkan pasukan besar di wilayah Balqa dan sekitar Tabuk. Mereka dibantu oleh kabilah-kabilah Arab Kristen yang setia kepada Romawi. Tujuan mereka adalah menakut-nakuti kaum muslimin, bahkan ada yang menyebutkan rencana menyerang Madinah. Mendengar ancaman ini, Rasulullah SAW tidak menunggu musuh datang. Beliau memutuskan untuk mengambil langkah berani, yakni bergerak menuju Tabuk, daerah di perbatasan Syam. Keputusan ini bukan sekedar untuk perang, tetapi untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin siap menghadapi kekuatan besar dan tidak gentar meskipun harus menempuh perjalanan jauh di tengah panas dan kekeringan. Keputusan ini menjadi awal dari ekspedisi besar yang dikenal sebagai Perang Tabuk. Bab 2. Ujian keimanan dan persiapan berat. Keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat ke Tabuk menjadi ujian besar bagi kaum muslimin. Biasanya, tujuan peperangan dirahasiakan, tetapi kali ini beliau menyampaikannya secara terbuka. Jarak yang sangat jauh, lebih dari 700 km, harus ditempuh di tengah panas gurun yang menyengat. Saat itu pula, Madinah sedang dilanda musim paceklik. Buah kurma baru mulai masak dan menjadi harapan hidup banyak orang. Ketika seruan jihad disampaikan, tampak jelas perbedaan hati manusia. Orang-orang beriman menyambutnya dengan taat, meskipun mereka tahu betapa berat perjalanan itu. Mereka mulai menyiapkan bekal seadanya. Ada yang menjual harta, ada yang meminjam, ada pula yang hanya membawa sedikit makanan dan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin untuk berinfak demi keberangkatan ini. Maka terjadilah perlombaan dalam kebaikan. Utsman bin Affan datang membawa ratusan unta lengkap dengan perlengkapannya dan 1000 dinar. Umar bin Khattab membawa setengah dari hartanya, berharap kali ini bisa mengalahkan Abu Bakar. Namun Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Ketika ditanya apa yang ia tinggalkan untuk keluarganya, ia menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya bagi mereka." Di sisi lain, orang-orang munafik mulai memperlihatkan wajah asli mereka. Mereka mencari-cari alasan agar tidak ikut. Ada yang mengaku takut panas, ada yang berdalih menjaga keluarga, ada pula yang pura-pura sakit. Mereka bahkan saling mengajak untuk tidak berangkat, seakan-akan keselamatan ada pada tinggal di rumah. Al-Quran kemudian mencela sikap mereka yang lebih memilih kenyamanan dunia daripada ketaatan. Ada pula sekelompok sahabat miskin yang sangat ingin ikut, tetapi tidak memiliki kendaraan. Mereka datang kepada Rasulullah memohon agar diberi tunggangan. Namun karena persediaan sangat terbatas, Rasulullah tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Dengan mata berlinang air mata, mereka pulang sambil menangis, bukan karena takut perang, tetapi karena sedih tidak bisa ikut berjihad. Mereka inilah yang dikenal sebagai al-bakkaun, orang-orang yang menangis karena rindu kepada ketaatan. Masa persiapan ini menjadi cermin keimanan. Siapa yang hatinya terpaut pada Allah, ia ringan melangkah meski berat di badan.
Siapa yang cintanya pada dunia lebih besar, ia akan selalu menemukan alasan untuk mundur. Dari sinilah terlihat bahwa Perang Tabuk bukan hanya tentang menghadapi Romawi, tetapi tentang menyaring hati. Siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berpura-pura. Bab 3. Keberangkatan pasukan di tengah terik. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Matahari bersinar sangat terik, seakan menumpahkan api di atas padang pasir. Angin panas berhembus membawa debu, dan tanah terasa membakar telapak kaki. Namun di tengah kondisi yang berat itu, pasukan kaum muslimin tetap berkumpul dengan hati yang mantap. Jumlah mereka sekitar 30.000 orang, pasukan terbesar yang pernah dipimpin Rasulullah saat itu. Karena keterbatasan kendaraan, tidak semua sahabat bisa menunggang unta atau kuda sendiri. Banyak di antara mereka yang harus bergantian. Satu unta dinaiki oleh 2, bahkan 3 orang secara bergiliran. Ada yang berjalan kaki dalam jarak jauh, menahan haus dan lelah. Bekal yang mereka bawa sangat sedikit, kadang hanya beberapa butir kurma untuk dimakan bersama-sama. Bahkan ada yang mengisap biji kurma yang sama secara bergantian agar bisa menahan lapar. Kesulitan ini membuat pasukan itu dikenal dengan nama Jaishul Usrah, pasukan dalam keadaan sulit. Namun wajah-wajah mereka tidak menunjukkan putus asa. Mereka saling menguatkan dengan zikir, doa, dan kata-kata sabar. Rasulullah berjalan bersama mereka, tidak mencari kemudahan khusus bagi dirinya, tetapi merasakan langsung beratnya perjalanan. Di sepanjang jalan, terlihat jelas perbedaan antara yang ikhlas dan yang ragu. Orang-orang beriman terus melangkah walau tubuh lemah. Sementara sebagian orang yang hatinya goyah, mulai tertinggal atau bahkan kembali pulang dengan berbagai alasan. Namun barisan utama terus bergerak maju, yakin bahwa setiap langkah di padang pasir itu dicatat sebagai amal besar di sisi Allah. Setiap malam mereka berhenti di tempat yang sederhana, beristirahat seadanya. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenyamanan. Yang ada hanyalah langit penuh bintang, pasir yang dingin, dan doa-doa yang naik kepada Allah. Dalam kesulitan itu, justru keimanan terasa semakin hidup. Mereka tahu perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik menuju Tabuk, tetapi perjalanan hati menuju ridha Allah. Bab 4. Perjalanan penuh mukjizat. Perjalanan menuju Tabuk semakin jauh dan ujian semakin berat. Persediaan air menipis, sementara panas terus menyengat tanpa ampun. Suatu hari, para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa air hampir habis. Wajah-wajah mulai terlihat cemas, bukan karena takut mati, tetapi karena khawatir tidak mampu melanjutkan perjalanan. Rasulullah SAW mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian, langit yang sebelumnya cerah mulai dipenuhi awan. Angin berhembus, dan turunlah hujan yang cukup untuk mengisi tempat-tempat air, minum, dan menyiram hewan-hewan tunggangan. Para sahabat bersyukur dan memuji Allah. Mereka merasakan sendiri bahwa pertolongan Allah datang di saat paling dibutuhkan. Dalam perjalanan itu, mereka juga melewati daerah bekas kaum Tsamud, kaum yang dibinasakan karena durhaka kepada Nabi Shalih. Rasulullah SAW memperingatkan agar mereka tidak masuk ke tempat itu dengan sikap main-main. Beliau memerintahkan agar mereka tidak menggunakan air dari sumur-sumur di sana, kecuali dari satu sumur yang dahulu digunakan oleh Nabi Shalih. Bahkan adonan roti yang sempat dibuat dengan air dari sumur terlarang diperintahkan untuk dibuang dan diberikan kepada hewan. Pesan Rasulullah SAW jelas, jangan jadikan tempat azab sebagai tempat bersenang-senang, tetapi sebagai pelajaran, agar hati semakin takut kepada Allah. Para sahabat pun melewatinya dengan kepala tertunduk dan hati penuh perenungan. Di tengah perjalanan, beberapa kejadian kecil juga terasa seperti mukjizat. Makanan yang sedikit terasa cukup untuk banyak orang, tenaga yang seakan datang kembali, meski tubuh lelah. Semua itu meneguhkan keyakinan bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Ada pertolongan Allah yang selalu menyertai. Perjalanan menuju Tabuk bukan hanya tentang melawan panas dan jarak, tetapi juga tentang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Setiap tetes hujan, setiap tegukan air, dan setiap langkah yang masih bisa diayunkan menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang berjalan di jalan ketaatan. Bab 5. Tiba di Tabuk tanpa perang. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, pasukan kaum muslimin akhirnya tiba di Tabuk. Tubuh mereka letih,
pakaian berdebu, dan bekal hampir habis. Namun hati mereka tetap teguh. Mereka datang bukan sebagai pasukan yang sombong, tetapi sebagai hamba-hamba Allah yang siap menjalankan perintahnya. Ketika mereka meneliti keadaan sekitar, tidak ditemukan pasukan Romawi yang sebelumnya dikabarkan akan datang. Padang pasir Tabuk tampak sepi. Tidak ada tanda-tanda pasukan besar, tidak ada derap kuda atau kilauan senjata. Ternyata, berita tentang keberangkatan pasukan Muslim yang besar telah sampai ke telinga Romawi lebih dulu. Mereka gentar melihat tekad kaum Muslimin dan memilih mundur tanpa berani berhadapan langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan kemah di Tabuk dan tinggal di sana sekitar 20 hari. Selama itu, beliau mengatur urusan pasukan, menguatkan iman para sahabat, dan menunjukkan bahwa tujuan utama ekspedisi ini bukan sekedar menumpahkan darah, tetapi menegakkan wibawa Islam dan mengajak manusia kepada kebenaran. Setiap hari, para sahabat bersiap seandainya musuh datang. Mereka menjaga barisan, memperbaiki senjata, dan tetap waspada. Namun hari demi hari berlalu tanpa pertempuran. Hati mereka justru semakin yakin bahwa kemenangan tidak selalu berbentuk bentrokan, tetapi bisa berupa rasa takut yang Allah tanamkan di hati musuh. Di Tabuk, kaum Muslimin merasakan bahwa perjalanan panjang mereka tidak sia-sia. Dengan hadirnya mereka di perbatasan Syam, pesan kuat sampai kepada dunia. Islam bukan lagi kekuatan kecil di Madinah, tetapi kekuatan besar yang siap berdiri sejajar dengan imperium raksasa. Tanpa satu anak panah pun dilepaskan, Allah telah memberikan kemenangan berupa wibawa dan pengaruh yang luas. Bab 6. Perjanjian damai dan kemenangan tanpa darah. Selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Tabuk, berita tentang kekuatan pasukan kaum Muslimin tersebar luas ke daerah-daerah sekitar. Para pemimpin wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Romawi mulai menyadari bahwa kekuatan Islam tidak bisa diremehkan. Mereka melihat bahwa kaum Muslimin datang dengan pasukan besar, disiplin, dan penuh keyakinan, namun tidak mencari kerusakan. Satu persatu, para penguasa daerah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah penguasa Aila, sebuah kota pelabuhan di pesisir Laut Merah, juga pemimpin Jerba dan Atsruh. Mereka datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pihak yang ingin berdamai. Mereka memilih jalan aman daripada mempertaruhkan rakyatnya dalam perang yang tidak pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima mereka dengan sikap mulia. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam, tetapi ada ajakan untuk hidup damai di bawah perlindungan negara Islam. Maka dibuatlah perjanjian, mereka tetap memeluk agama mereka, sementara mereka membayar jizyah sebagai tanda perjanjian perlindungan dan ketaatan pada aturan negara. Sebagai gantinya, kaum Muslimin menjamin keamanan jiwa, harta, dan tempat ibadah mereka. Perjanjian ini menjadi bukti bahwa Islam bukan agama yang memaksa dengan pedang. Tujuan utamanya adalah keamanan, keadilan, dan kesempatan bagi manusia untuk mengenal kebenaran tanpa tekanan. Daerah-daerah yang sebelumnya berada dalam bayang-bayang Romawi, kini memiliki hubungan langsung dengan Madinah. Tanpa pertumpahan darah, wilayah pengaruh Islam meluas hingga perbatasan Syam. Wibawa kaum Muslimin semakin kuat dan posisi Romawi di wilayah Arab mulai melemah. Inilah kemenangan besar, bukan kemenangan dengan senjata, tetapi kemenangan dengan akhlak, kebijaksanaan, dan keteguhan iman. Bab 7. Masjid Dirar dan bahaya fitnah. Di tengah perjalanan perang Tabuk, muncul sebuah rencana licik dari orang-orang munafik di Madinah. Mereka membangun sebuah bangunan yang mereka sebut masjid. Secara lahiriah, tujuannya tampak baik, sebagai tempat ibadah bagi orang-orang yang lemah dan tidak mampu pergi jauh ke Masjid Nabawi. Namun di balik itu, niat mereka bukan untuk taat kepada Allah, melainkan untuk memecah belah kaum Muslimin. Masjid itu dibangun sebagai tandingan Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa. Orang-orang munafik ingin menjadikannya markas untuk berkumpul, menyebarkan keraguan, dan merancang makar terhadap Rasulullah. Mereka juga ingin menyediakan tempat bagi seorang tokoh yang memusuhi Islam agar bisa kembali dan mengatur perlawanan secara diam-diam. Mereka datang kepada Rasulullah dan meminta beliau sholat di masjid itu, agar terlihat sah dan mendapat pengakuan. Rasulullah menjawab bahwa beliau sedang bersiap untuk berangkat ke Tabuk, dan akan melihatnya sepulang dari sana.
permintaan itu tidak langsung dikabulkan karena Allah belum mengizinkan. Sepulang dari Tabuk, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Madinah, turunlah wahyu yang membongkar niat sebenarnya dari pembangunan masjid itu. Allah menjelaskan bahwa masjid tersebut dibangun bukan untuk takwa, tetapi untuk menimbulkan bahaya, kekafiran, perpecahan, dan sebagai tempat mengintai musuh-musuh Islam. Mendengar perintah Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ragu. Beliau memerintahkan beberapa sahabat untuk merobohkan dan membakar Masjid Dirar. Bangunan itu dihancurkan agar tidak menjadi sumber fitnah dan perpecahan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak baik di luar benar-benar baik di dalam. Sebuah bangunan bisa disebut masjid, tetapi jika niatnya rusak, ia justru menjadi sumber bahaya. Dari Masjid Dirar, umat Islam belajar bahwa persatuan dan keikhlasan harus dijaga, karena fitnah dari dalam seringkali lebih berbahaya daripada serangan musuh dari luar. Bab 8. Kisah 3 sahabat yang jujur. Di antara orang-orang yang tidak ikut berangkat ke Tabuk, ada 3 sahabat yang berbeda dari orang-orang munafik. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Mereka tidak ikut bukan karena menentang, bukan pula karena munafik, tetapi karena lalai dan menunda-nunda sampai akhirnya tertinggal. Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa ia sebenarnya dalam keadaan mampu. Tubuh sehat, harta cukup, dan kendaraan tersedia. Namun ia terus menunda persiapan, merasa masih ada waktu. Hari demi hari berlalu, sampai pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar berangkat, dan ia tidak sempat menyusul. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Tabuk, orang-orang yang tidak ikut datang menghadap dengan berbagai alasan. Orang-orang munafik berdusta dan mengarang cerita agar tampak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasan lahiriah mereka dan menyerahkan urusan hati mereka kepada Allah. Namun 3 sahabat ini memilih jalan yang berbeda. Mereka datang dan berkata jujur, tidak ada alasan yang sah bagi mereka. Mereka mengakui kesalahan mereka tanpa berbohong. Kejujuran ini berat karena mereka tahu konsekuensinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk menunda keputusan tentang mereka sampai turun wahyu dari Allah. Selama itu, kaum muslimin diperintahkan untuk tidak berbicara dengan mereka. Mereka diboikot selama 50 hari. Madinah terasa sempit bagi mereka. Orang-orang tidak menyapa, tidak berbicara, bahkan istri mereka diminta menjauh sementara. Ka'ab bin Malik menggambarkan betapa berat hari-hari itu. Ia berjalan di pasar, memberi salam, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia masuk masjid, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak tahu apakah senyumnya untuknya atau bukan. Namun di tengah kesepian itu, mereka tidak pernah goyah dalam iman. Mereka tidak menyesal karena jujur. Mereka yakin bahwa kejujuran, meski pahit, pasti membawa kebaikan. Setelah 50 hari, turunlah ayat dari Allah yang menyatakan bahwa taubat mereka diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira itu. Ka'ab bin Malik sujud syukur, dan Madinah pun bergembira. Kejujuran mereka yang awalnya membawa kesempitan, akhirnya berbuah kelapangan dan kemuliaan di sisi Allah. Bab 9. Kembali ke Madinah dengan kemenangan iman. Setelah menyelesaikan urusan di Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan untuk kembali ke Madinah. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, bukan karena jaraknya lebih dekat, tetapi karena hati mereka dipenuhi rasa syukur. Mereka pulang tanpa membawa cerita pertempuran besar, namun membawa kemenangan yang jauh lebih dalam, kemenangan iman. Di sepanjang perjalanan, para sahabat merenungi apa yang telah mereka lalui. Mereka berangkat dalam keadaan sulit, kekurangan bekal, dan diterpa panas yang menyengat. Namun mereka pulang dengan hati yang lebih kuat, keyakinan yang lebih kokoh, dan pengalaman yang akan mereka kenang seumur hidup. Mereka merasakan bahwa Allah menolong bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan keteguhan hati dan pertolongannya di saat genting. Sesampainya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dengan tenang. Kota itu menyambut beliau dengan wajah-wajah penuh rindu. Kaum muslimin yang ikut berangkat merasa bangga bukan karena mereka selamat, tetapi karena mereka telah lulus dari ujian besar. Mereka tahu bahwa perjalanan Tabuk telah memisahkan mana yang benar-benar beriman dan mana yang hanya berpura-pura. Kaum munafik kembali datang dengan berbagai alasan seperti saat Rasulullah berangkat. Namun kali ini, wajah mereka semakin terbuka. Sementara orang-orang beriman semakin yakin bahwa kejujuran dan ketaatan adalah jalan keselamatan.
Madinah kini menjadi kota yang lebih kuat, bukan hanya dari segi jumlah dan wilayah, tetapi dari segi iman dan persatuan. Perang Tabuk telah meninggalkan jejak yang dalam. Umat Islam belajar bahwa perjalanan berat yang ditempuh karena Allah akan selalu berakhir dengan kebaikan, meskipun tidak selalu disertai gemerincing senjata atau tumpahan darah. Inilah kemenangan sejati, kemenangan iman atas rasa takut, malas, dan cinta dunia. Bab 10. Hikmah besar dari Perang Tabuk. Perang Tabuk bukanlah perang yang penuh dengan dentingan pedang dan tumpahan darah, tetapi perang yang syarat dengan pelajaran iman. Dari perjalanan panjang itu, umat Islam mendapatkan hikmah yang dalam, yang tetap relevan sepanjang zaman. Pertama, Tabuk mengajarkan bahwa ketaatan tidak selalu mudah. Perintah Allah sering datang bersamaan dengan kesulitan, panas, lapar, jauh, dan kekurangan. Namun justru dalam kondisi seperti itulah kualitas iman terlihat. Orang yang benar-benar beriman akan tetap melangkah meski berat, sementara yang hatinya lemah akan mencari alasan untuk mundur. Kedua, kemenangan tidak selalu berbentuk pertempuran. Di Tabuk, kaum muslimin menang tanpa mengangkat senjata. Musuh gentar sebelum bertemu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati umat bukan hanya pada jumlah atau senjata, tetapi pada iman, persatuan, dan keberanian yang lahir dari keyakinan kepada Allah. Ketiga, Tabuk membuka tabir hati manusia. Orang-orang munafik menampakkan wajah aslinya, sementara orang-orang beriman menunjukkan ketulusan mereka. Kisah 3 sahabat yang jujur mengajarkan bahwa kejujuran, meski pahit di awal, selalu berakhir manis di sisi Allah. Keempat, Tabuk menanamkan semangat berkorban. Infak besar para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar dan Utsman, menjadi teladan bahwa harta hanyalah alat untuk mendekat kepada Allah. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang diberikan dengan ikhlas. Kelima, Tabuk mengajarkan bahwa fitnah dari dalam lebih berbahaya daripada musuh dari luar. Kisah Masjid Dirar menunjukkan bahwa kerusakan bisa datang dengan wajah yang tampak baik. Karena itu, umat Islam harus menjaga niat, persatuan, dan kewaspadaan terhadap tipu daya yang halus. Akhirnya, Perang Tabuk mengajarkan bahwa setiap langkah di jalan Allah, sekecil apapun, dicatat dan dibalas. Mereka yang berjalan di panas, yang lapar, yang haus, dan yang bersabar, semua mendapat kemuliaan di sisi Allah. Tabuk menjadi saksi bahwa iman yang diuji akan lahir lebih kuat, dan umat yang bersabar akan diangkat derajatnya. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.